Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dan mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan memenuhi permintaan para jamaah yang meminta pada saya untuk berbicara tentang persoalan lisan di dalam Islam. Saya katakan persoalan itu karena menjadi sesuatu yang diperbincangkan, sama soal pengetahuan tentang waris. Yang kedua soal keyakinan orang terhadap ketentuan waris. Dan yang ketiga persoalan kesadaran terhadap ketentuan yang seharusnya diberlakukan. Nah, sebenarnya ketentuan tentang waris itu sederhana sekali. Kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 17 sampai 14. Jadi ayatnya ada satu rangkaian itu 11, 12, 13, 14. Sekali lagi kalau kita baca suratnya dan ayatnya itu mudah sekali kita paham. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisa'an fawqa itsnaini falahun thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidah falhan nisf. Wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu wali ummi sudus fa in kana lahu ihwah wali ummi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallahi innallaha kana 'alaiman hakima. Ini penutupnya sederhana ini. Innallaha kana 'aliman hakima. Sebenarnya Allah itu sudah mensyariatkan bagi kita tentang pembagian waris. Dikatakan Allah mensyariatkan bagi tentang bagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu atau bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak punya anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar utangnya. Nah, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sebenarnya Allah Maha Besar dan mengetahui
lagi maha bijaksana. Lalu dikatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun lakum ar-rub'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain walahunna ar-rub'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum walad walahunna ath-thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain fa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu ahun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits thuluth min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghaira mudarri wasiyatan minallahi wallahu alimun halim. Dan bagian suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak punya anak. Jika mereka istri-istrimu itu punya anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Nah, para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak punya anak. Jika kamu punya anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar. Hutang-hutang yang memang harus kamu bayar. Nah, jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/4 harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian sepertiganya itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Itulah ketentuan Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha penyantun. Nah, kemudian dikatakan tilka hududullahi wa may yuti'illah rasulahu yadkhulu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya ketentuan hukum waris itu jelaskan di dalam Al-Quran. Dan para sahabat juga mengatakan pelajari ilmunya. Artinya ilmu tentang waris itu yang disebut dengan faraid. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama, kalau sahabat saja itu menekankan, berarti penting sekali untuk mengetahui persoalan waris itu. Karena betapapun ajaran Allah atau syariat Allah itu harus dilaksanakan. Dan pada saat tidak dilaksanakan, tentu saja kita akan berdosa. Nah, ilmu faraid itu berkembang karena ada persoalan-persoalan ijtihadiyah. Di zaman sahabat mungkin persoalannya tidak rumit sekarang. Karena apa? Karena mereka langsung bisa saling bertanya, atau kalau semasa Rasulullah langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Tapi sekarang di antara kita itu banyak yang tidak tahu tentang ilmunya, dan keimanan kita terhadap persoalan waris itu mungkin ada di antara kita yang masih belum baik. Sehingga kesadaran kita untuk melaksanakan ketentuan hukum waris itu menjadi persoalan tersendiri. Dan ketetapan Allah itu adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan, jangan dilanggar. Karena pelanggaran atas Tuhan Allah itu ada sesuatu yang disebut dalam bahasa agama itu dengan dosa. Hanya dikatakan di dalam sebuah hadis, Rasulullah itu menyatakan, bagilah warisan antara ahli waris menurut Al-Quran. Aqsamul mala baina ahli faraid ala kitabillah. Ini yang harus kita pahami, bahwa ketika kita itu harus membagi waris, kita harus membagi waris menurut apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya.
Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, berikan warisan kepada orang yang berhak menerimanya dan sisanya untuk siapapun yang bisa diberi atau layak diberi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, landasan pokok pewarisan itu ya ada di dalam surat An-Nisa itu, dari ayat 11 sampai ayat 14 itu. Dan dalam ketentuan yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat itu, ditekankan bahwa ketentuan itu merupakan sesuatu yang berasal dari Allah untuk ditaati. Dan pada saatnya ketaatan itulah yang kemudian harus kita pahami sebagai sebuah ketaatan yang memang harus ada pada setiap orang Islam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, karena rumitnya persoalan waris ini sampai kemudian para ulama itu kemudian membahasnya dan menetapkan ketentuan-ketentuannya sampai pada taraf yang sangat rinci. Bahkan kalau di Indonesia ada kompilasi hukum Islam yang khusus membahas tentang persoalan waris itu, sehingga dinyatakan ada kewajiban ahli waris terhadap waris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan utang-utangnya, dan bahkan menyelesaikan wasiat-wasiatnya, dan membagi harta warisan di antara ahli waris itu dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Nah, tanggung jawab ahli waris terhadap utang dan kewajiban waris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya itu, selebihnya tidak. Selebihnya kemudian para ahli waris itu bisa saja bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam bagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya masing-masing, dan itu yang harus ditegaskan. Makanya prinsip maslahah itu menjadi penting pada orang ketika membagi harta warisan setelah taat betul terhadap ketentuan itu. Jadi perdamaian yang dilakukan oleh orang itu terjadi sebagai kelanjutan dari ketaatan orang terhadap pembagian harta waris yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kesadaran masing-masing orang itu harus tumbuh dulu. Nah, tentang bagaimana ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan waris, maka orang harus bisa membahas persoalan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apapun yang dilakukan itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya mengakibatkan terjadi maslahat. Dan prinsip ini yang kemudian ditekankan oleh para ulama, bagaimana langkah-langkah proses pembagian waris itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga perdebatan di antara mereka itu jangan sampai terjadi. Sebaiknya seluruh ahli waris itu benar-benar berdiskusi untuk saling memahami. Kemudian masing-masing mengikhlaskan bagian yang memang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Nah, makanya dalam kajian waris dikatakan bahwa setiap orang itu harus mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Hak untuk mendapatkan warisan itu harus diketahui oleh masing-masing pihak. Sehingga kewajiban masing-masing pihak itu harus memberikan hak masing-masing ahli waris itu sesuai dengan ketentuan yang memang telah ditentukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, selebihnya kemudian ketika ada perdebatan diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan bijakan untuk melahirkan kemaslahatan yang terbaik. Dan kemaslahatan itu tentu saja itu terkait dengan pendapat-pendapat para ahli waris dan juga orang-orang yang mengerti tentang persoalan waris itu, sehingga persoalan waris itu menjadi sesuatu yang selesai pada saat bagian waris itu terjadi, dan tidak ada dampak selanjutnya yang terjadi sebagai akibat dari ketidakikhlasan orang ketika pembagian waris itu terjadi. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, ulasan-ulasan tentang persoalan waris itu pada dasarnya sangat sederhana. Bagaimana kita itu memahaminya, tinggal bagaimana kita itu ikhlas atau tidak untuk bisa melaksanakan ketentuan hukumnya. Kalau keikhlasan itu betul-betul ada pada diri kita, persoalannya menjadi selesai. Tetapi ketika keikhlasan masing-masing orang itu tidak ada, maka bisa jadi orang itu akan sulit untuk membagi waris dengan baik.
Yang pertama, orang mengatakan kendala pembagian waris terkait dengan persoalan ilmu. Ya, tetapi apakah semua orang yang mengerti itu yakin betul dengan apa yang dimengerti? Belum tentu. Maka yang kedua adalah bagaimana kita meyakini bahwa apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Daripada akhirnya kita harus punya kesadaran untuk melaksanakannya dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai ada keinginan untuk melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya itu. Karena kita harus yakin bahwa Allah itu sudah memberikan ketentuan yang seadil-adilnya. Dan jangan sampai asumsi-asumsi yang kita bangun itu kemudian melahirkan keinginan untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah itu. Nah, di banyak kesempatan saya seringkali menyatakan bahwa perihal kewarisan itu sebenarnya sangat sederhana. Dan bahkan panduan-panduan tentang waris yang ada di dalam buku-buku hukum waris itu menjadi rumit itu karena ada perdebatan-perdebatan di kemudian hari yang terkait dengan persoalan-persoalan kewarisan yang terjadi sebagai akibat dari ketidakmauan orang itu untuk melaksanakan ketentuan hukum warisnya. Ahli waris kita, ahli waris yang ada dalam Islam itu kan jelas. Ahli waris laki-laki ada 10, ahli waris perempuan ada 7. Yang pertama, ahli waris laki-laki itu adalah anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kemudian ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, walaupun jauh seperti anak dari keponakan. Kemudian paman, anak laki-laki dari paman atau sepupu, walaupun jauh. Suami, dan dulu ada yang makan bekas budak laki-laki yang diberikan, sekarang sudah tidak ada. Sementara ahli waris perempuan itu ada 7. Anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Kemudian ibu, nenek dan seterusnya ke atas, saudara perempuan, istri, dan yang terakhir budak perempuan yang diberdekakan. Yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dan hak waris itu ada yang tidak bisa gugur. Siapa yang tidak bisa gugur? Suami atau istri, ayah atau ibu, dan anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga pada saatnya mereka itu disebut sebagai ahli waris yang bersifat tetap. Selain itu bisa gugur atau bisa terkurangi sebagai akibat dari adanya orang lain yang menjadi hajib atau menjadi penghalang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam istilah hukum waris itu ada istilah asobah, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada orang yang disebut dengan dzawil furud atau ashabul furud. Nah, asobah itu adalah anak laki-laki, cucu atau anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu atau keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau keponakan juga, paman, kemudian anak perempuan. Nah, jika tidak didapati asobah, baru berlari ke budak yang diberikan itu dulu. Kemudian ada istilah ashabul furud, yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam kitab Allah. Bisa setengah, bisa seperempat, bisa 1/8, bisa 2/3, bisa 1/3, bisa 1/6. Nah, ashabul furud atau orang yang mendapatkan biaya tertentu, misalnya anak perempuan itu mendapatkan setengah. Kemudian ada anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan. Kemudian saudara perempuan seayah dan seibu, saudara perempuan seayah, suami jika istri tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Kemudian ashabul furud yang mendapatkan 1/4 itu ada 2, yaitu suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki, atau istri jika suami tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Kemudian ashabul furud yang mendapatkan 1/8 itu istri jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki. Sementara ashabul furud yang mendapatkan 2/3 itu ada 4, 2 anak perempuan atau lebih, 2 anak perempuan dari cucu laki-laki atau cucu perempuan atau lebih,
dua saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih, dan dua saudara perempuan seayah atau lebih. Kemudian ashabul furud yang mendapatkan sepertiga itu ibu, ya, jika tidak ada yang menghalangi, atau dua atau lebih saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu. Kemudian yang mendapatkan seperenam itu ibu jika memiliki anak atau cucu, atau memiliki dua atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Yang kedua nenek ketika tidak ada ibu. Kemudian tiga anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dan masih ada anak perempuan kandung. Kemudian saudara perempuan seayah dan masih ada saudara perempuan seayah dan seibu. Ayah jika tidak ada anak atau cucu. Kakek jika tidak ada ayah. Dan yang ketujuh saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Nah, ternyata kemudian pembagiannya itu menjadi besar kurang karena ada penghalang. Penghalang itu macam-macam. Ada nenek misalnya terhalang oleh ibu, kakek terhalang oleh ayah, saudara laki-laki seibu itu tidak mendapatkan waris. Jika masih ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan, ayah dan kakek ke atas. Kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki dan cucu laki-laki serta ayah. Saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan saudara laki-laki seayah dan seibu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Tetapi kalau kita mau membagi, sebenarnya sekarang sudah ada kalkulator yang bisa kita pakai untuk pembagian waris. Bahkan mungkin aplikasi-aplikasi di internet itu banyak sekali dan sudah memandu kita untuk membagi secara tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah kemudian orang harus sadar bahwa siapapun itu ketika sudah mendapatkan warisan seperti apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, ya sudah terima aja. Tapi kemudian ketika mereka itu sudah menerima dan mereka itu kemudian memahami bahwa penerimaan itu adalah suatu ketentuan yang datang dari Allah dan Rasulnya, sudah tidak usah protes. Meskipun kemudian ketika masing-masing orang yang sudah menerima itu melihat ada orang-orang lain yang harusnya itu mendapatkan, tetapi karena terhalang itu kemudian memberikan atas dasar kerelaan, tidak ada masalah. Itu pertimbangannya sudah maslahat. Nah, disinilah kemudian yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah sekalian adalah bagaimana ketentuan-ketentuan hukum waris itu jangan sampai kemudian dilanggar dengan alasan apapun. Sehingga ketika kita itu bicara tentang ketentuan hukum waris, itu bicara tentang ketentuan yang memang mengharuskan kita menyadari bahwa itulah yang terbaik dari Allah dan harus kita laksanakan apa adanya. Selebihnya ketika ada persoalan-persoalan tertentu yang tidak ada ketentuan di dalam Al-Quran itu, ini persoalan istihadiyah yang harus kita selesaikan dengan sebijaksana mungkin, sehingga masing-masing yang kita lakukan itu tidak melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam aturan Allah dan Rasulnya, dan pada saatnya justru akan menimbulkan kemaslahatan di antara kita. Prinsip awal di dalam persoalan waris adalah lakukan pembagian. Mari kita kajikan aktivitas-aktivitas yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan pada saatnya tidak menciptakan kezaliman, dan yang kita bagi dalam soal waris itu akan melahirkan kemaslahatan untuk semua pihak. Intinya para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kalau kita bicara hukum waris itu, yang terpenting di antara yang penting itu adalah kesadaran untuk melaksanakan ketentuan hukum waris itu secara tepat menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, ada persoalan ijtihadiyah, dan ini adalah sabda Rasulullah yang seringkali dikaji. Misalnya Rasulullah mengatakan, la yarithul qatil al-maqtulah. Seorang pembunuh itu tidak mewarisi orang yang dibunuhnya. Itu artinya apa? Orang yang sengaja membunuh seseorang, dia tidak akan bisa mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Kalau pembunuhan itu disengaja, apalagi disengaja untuk dilakukan dalam rangka untuk mempercepat perolehan waris. Demikian juga ada hadis yang mengatakan, la yarithul muslimu al-kafiru wa la yarithul kafiru al-muslima. Itu kan
menyangkut perbedaan agama. Sehingga masing-masing pihak itu akidah itu akan melahirkan terhalangnya warisan. Ya raisul muslimu al kafiru wara yarithul kafiru al muslima, itu artinya apa? Ketika ada perbedaan agama terpisah, dan disinilah kemudian dilakukan pembagian yang terkait dengan prinsip kemaslahatan. Jadi misalnya ada seorang laki-laki yang beragama non muslim meninggal, semuanya anak muslim. Secara umum anak-anaknya tidak berhak mewarisi hartanya itu karena ada perbedaan agama. Tetapi ketika maju ke pengadilan, biasanya pengadilan itu kemudian mengambil kebijakan bagaimana anak-anak itu tetap mendapatkan haknya, karena mereka itu adalah orang-orang yang memang punya hubungan darah. Itu adalah prinsip kemaslahatan yang dibangun. Tetapi ketika tidak mau mendapatkannya pun itu bukan sesuatu yang salah. Demikian juga ketika ada seorang muslim meninggal dan anaknya beragama non muslim, anaknya tidak berhak untuk mendapatkannya, sehingga pengadilan berhak untuk menetapkan bahwa anak-anaknya tidak berhak untuk mendapatkannya karena ada perbedaan agama. Dan inilah ketentuan-ketentuan yang mesti dipahami. Ya, baiklah para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi endingnya harus kita pahami. Mari kita pahami ketentuan hukum waris itu, dan bagaimana ketentuan hukum waris itu kita laksanakan menurut apa yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya. Selebihnya kalau ada persoalan-persoalan yang memerlukan istihad, mari kita renungkan dan kita kaji dengan saksama sehingga terlahir keputusan-keputusan yang bijak dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan yang paling baik di antara kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.